selanjutnya ini adalah paparan materi dari narasumber Bapak Ahya Alimuddin SPD. Halo, selamat siang Pak Ahya. Ya, selamat siang. Bisa didengar nggih? Alhamdulillah. Nah, sudah Oke, jelas ini siap. Pak sekarang Pak. Nggih, Iya, mari. pastinya Bapak Ibu peserta juga pengen mengenal lebih dekat ya dengan Pak Ahya yang merupakan penulis buku dari Kabupaten Madiun. Mohon izin saya bacakan kurikulum vitae panjenengan. Jadi di sini kalau saya baca kurikulum vitae-nya Pak Ahya ini menuliskan guru biasa. Dan kita buktikan nanti Pak Ahya ini guru biasa atau yang luar biasa gitu ya. Gitu. Jadi di profilnya beliau adalah seorang guru di SMK yang menyukai dunia tulis menulis dan suka mengeksplorasi diri dalam hal mengajar. Pengalaman bekerja beliau di Radar Radar Kediri, Jawa Pos pada tahun 2008 sebagai wartawan. Kemudian di Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, pernah mengajar di SMKN 1 Gemarang dan kemudian di SMKN 2 Jiwan sampai sekarang. Untuk riwayat pendidikan beliau sebagai sarjana pendidikan teknik mesin dari Universitas Negeri Malang, dan ini yang terbaru, beliau sekarang menempuh master pendidikan guru vokasi di Universitas 11 Maret. Kemudian untuk karyanya, Pak Ahya ini sudah menuliskan 1 buku single, ada 4 buku duo, ada 2 buku antologi. Beliau juga sebagai penulis di majalah media, juga sebagai penulis artikel di jurnal nasional, juga aktif sebagai YouTuber ya. Jadi nanti boleh diperkenalkan channel YouTube-nya. Siapa tahu setelah ini subscribernya banyak gitu ya. Oke. Kemudian untuk penghargaannya, beliau pada tahun 2017 sebagai juara 1 lomba media presentasi tingkat provinsi, di 2019 sebagai finalis guru prestasi SMK tingkat provinsi, kemudian 2019 sebagai juara 2 lomba keahlian guru SMK tingkat nasional, dan yang terbaru 2021 sebagai juara 2 lomba inovasi pembelajaran HUT PT Inka. Seperti ini menurut saya sih nggak bisa dibilang guru yang biasa ini. Ya, yang mau kenal lebih dekat dengan Pak Ahya, beliau tinggal di Puri Jumantara Indah, Gang Arjuna E6, Desa Mantren, Kecamatan Karangrejo, Magetan, atau di Ahya Alimuddin 57 @guru.smk.belajar.id, atau juga bisa ceki-ceki ini di pelangipagiku.wordpress.com, serta bisa di 08133447226. Itu ya, jadi saya nggak setuju ini kalau disebut sebagai guru biasa. Iya, jadi ini para pesertanya juga sudah siap-siap untuk menyadur ilmu gitu. Semakin panas ini aura-aura Ya. haus ilmunya semakin tinggi. Jadi saya ingatkan juga kepada Bapak Ibu yang nanti muncul pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaan pada kolom chat room Zoom ataupun di live chat channel YouTube Narasi 7. Jangan lupa menuliskan nama, instansi, dan kepada narasumber siapa pertanyaannya ditujukan. Dan pertanyaan Bapak Ibu nanti akan kita diskusikan pada sesi tanya jawab gitu. Ya, Pak Ahya silahkan untuk mengatasi rasa tidak sabar Bapak Ibu mendengarkan paparannya. Monggo saya persilahkan dalam 20 menit ke depan. Oke, terima kasih Bu Ika. Mohon izin share screen ya. Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, Ibu, dan Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Saya sungguh bahagia sekali ya, bisa membersamai panjenengan semua, terutama yang diadakan oleh Cabdin Kediri ya, dalam hal ini, karena saya asli Kediri. Ya, jadi ini istilahnya ya pulang kampung lah saya.
Jadi saya asli Kediri, Bapak Ibu, sehingga saya merasa bersemangat bisa bergabung. Tadi saya lihat banyak yang di kolom chat itu rumahnya grogol atau banyakan, itu tetangga saya. Jadi ini sebuah kesempatan yang luar biasa bagi saya bisa bergabung di siang hari ini. Meskipun tadi diperkenalkan sebagai narasumber, sebenarnya saya ini juga perlu untuk ngangsu kaweruh nggih ke narasumber yang lain ataupun ke para peserta. Seperti Ibu Nani yang luar biasa materinya, mungkin nanti juga ada Bu Sulis dan Pak Parno, ini juga tetangga saya di Magetan ya. Semoga nanti kita bisa sama-sama belajar di sini. Baik Bapak Ibu, materi yang ingin saya share pada siang hari ini yang enteng-enteng mawon ya, yang simpel-simpel mawon, yang sesuai dengan pengalaman saya. Jadi ini tadi saya sudah diperkenalkan oleh Bu Moderator. Jadi saya sekarang ngajar di SMKN 2 Jiwan Kabupaten Madiun. Saya mengajar di bidang teknik mesin. Ya, meskipun pandangan orang itu teknik mesin kok larinya ke tulis menulis. Nah, saya juga nggak tahu. Ya mungkin namanya ini ya, namanya jalan hidup. Saya di Madiun sejak 2009. Kalau wong Kediri ngarani ini BK Katut Babon ya saya sebenarnya. Nah, istri asli dari Ngawi, istri Ngawi, kemudian saya akhirnya berkarya bekerja di Kabupaten Madiun. Monggo Rezekinya Bapak di Ibu, sana, Pak. iya rezekinya nang Kulon Kali BK. Ini BK kebetulan teman masa kecil saya nih Bapak Ibu tadi. Nostalgia. Saya baru menulis 7 buku, belum banyak. Ada buku pelajaran, ada buku populer di bidang pendidikan, ada buku antologi yang terakhir kemarin. Ada beberapa juga yang terbit di Telaga Ilmu. Jadi saya merasakan benar bagaimana enaknya diterbitkan naskah di Telaga Ilmu. Ini mungkin nanti bisa diambil ininya pengalamannya. Jadi menerbitkan buku di Telaga Ilmu. Bapak Ibu, kalau ditanya, saya sering ditanya, piye carane nulis ya. Bagaimana menggali ide itu? Kata kunci pertama dan utama, dan ini banyak disampaikan oleh penulis-penulis terkenal, makanya saya nggak menuliskan satu nama, karena ini banyak dikutip juga oleh penulis yang lain adalah a good writer is a good reader. Jadi bagaimana bisa menjadi penulis, ya harus banyak membaca. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Jadi saya kira itu adalah kunci. Ya. Kalau jenengan lihat ilustrasinya, gambar ini ya, ini kira-kira saya yang mana ini Bu Ika? Saya yang ini ya, yang bawa karung ini ya. Ya, Bapak Ibu di Madiun kemarin saya baru beli ini ada sekarung, ada sekardus. Ini saya cerita dulu ya. Kalau Boleh, mau boleh. nebak ini isinya apa ini? Kira-kira Bu Ika? Isinya apa, Pak ya itu? Isinya apa Isinya ini? buku untuk dibaca Isinya ya. buku. Betul, ini isinya buku. Isinya Ya, ilmu itu, Pak ya. ya, isinya buku dikarungi, dikardusi. Belinya bukan bijian tapi kiloan. Jadi ini saya cerita dulu ya, kapan waktu, ya belum ada sebulan lah. Saya dikabari seorang teman, tahu saya suka tulis, suka baca, akhirnya dikabari, Mas ada yang jual buku kiloan, buku baru. Wah, saya nggak percaya, apa iya? Terus ditunjukkan foto-fotonya. Ternyata benar Bapak Ibu, di gudang itu ada buku berton-ton, kemudian disebar, kemudian diambil, kemudian di kilo baru dibayar. Nah, harga per kilonya itu masih lebih mahal harga ini Bu, alpukat. Alpukat sekarang harganya berapa ya? Jadi masih lebih mahal harga alpukat sekilo daripada buku sekilo. Padahal bukunya baru, masih disegel, karena saya dengar kabar itu adalah buku yang sudah tidak dipajang di rak sebuah toko buku besar di Madiun, kemudian mau didaur ulang, tapi kemudian akhirnya dijual secara kiloan. Saya beli kemarin sekitar setengah kintal.
nggih. Tapi saya nggak tahu nanti saya bacanya kapan, yang penting saya beli dulu. Jadi Bapak Ibu Habis ini bikin perpustakaan kayaknya ya. iya, jadi dari sini kita tahu bahwa, eee, ya apa Pak carane nulis, ya jenengan harus banyak membaca terlebih dahulu. Kalau saya dulu biasa diambil ininya, eee, pengalamannya, jadi menerbitkan buku di Telaga Ilmu. Bapak Ibu, kalau ditanya, kalau saya dulu biasanya ngisi diklat anak-anak jurnalistik ya di sekolahan itu, saya istilahkan bahwa membaca itu adalah nasi, ya, nasi dan lauk. Kemudian menulis itu adalah sambelnya. Jadi ini analogi, ya analogi ecek-ecek lah ya, paling gampang biar anak-anak gampang paham. Jadi membaca itu nasi sama lauknya, menulis itu sambelnya. Kira-kira kalau kita makan nasi sama lauk aja itu bisa nggak kira-kira? Masih bisa nggak ya? Jadi masih enak aja lah sambel, kalau terpaksa nggak ada kan juga masih bisa. Nasi Tapi Pak, nasi apa anget-anget tambahin ya, apa? nasi anget, lauk tempe, tahu goreng pun itu sudah luar biasa ya. Tapi apa bisa kira-kira kalau kita itu dicepai hanya sambal tomat, ya, sambal tomat, kemudian kita kayak lalapan itu dimakan sambalnya saja. Kira-kira bisa nggak? Saya kok Ada belum yang kurang menemui. itu. Betul, kecuali ini Tan Boy Kun, YouTuber makanan itu ya. Tapi kalau orang biasa saya kira jarang. Bagaimana caranya hanya makan sambal? Nah, kalau dikembalikan ke dunia tulis menulis, bagaimana kita mau menulis kalau kita nggak membaca? Pembaca yang baik belum tentu penulis yang baik, tapi penulis yang baik pasti pembaca yang baik. Ya. Share-sharean saya keluar ini. Hilang Pak. Oke, sebentar ya, saya share lagi. Oke, ini ya. Nah, sudah. Ya, jadi ini adalah kata kunci pertama Bapak Ibu, tapi ini umum, jenengan bisa melakukan ini meskipun nanti ya pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, saya ingin memulai bagaimana kita menggali ide dengan mendahului apa niat kita menulis. Jadi niat ini saya kira perlu ditanyakan terlebih dahulu ke jenengan semua. Kenapa saya ikut diklat AMB ini? Apa toh yang ingin saya capai dengan menulis? Karena ketika niat itu nanti sudah terpatri dalam hati panjenengan semua, saya yakin gampang aja tuh ya. Mesti diterabas apapun kendalanya, apapun rintangannya, saya yakin kalau niatnya sudah kuat, lurus, saya kira gampang saja. Nah, apa niat kita? Nah, ini saya sarikan dari beberapa bacaan. Ya, niatnya menulis itu apa? Ya, mungkin yang pertama terkenal. Ya, bisa diundang menjadi pemateri kemana-mana dan seterusnya ya, atau dikenal oleh para kolega dan seterusnya, itu bisa jadi niat kita. Jadi menulis bisa jadi jalan untuk terkenal, karena banyak juga orang yang terkenal karena tulisannya. Kalau kita lihat penulis-penulis tingkat dunia itu kan juga kita kadang nggak tahu orangnya. Kita orangnya tuh yang seperti apa tuh, tapi kita kenal tulisannya. Bahkan kita nggak tahu orangnya masih hidup atau enggak, tapi sangat suka dengan bukunya, itu juga banyak. Ya, bisa jadi jenengan mengawali niat dengan seperti ini, terkenal. Tapi saya kira itu efek samping saja Bapak Ibu. Jadi itu kalau jenengan bisa menulis yang bagus, otomatis itu nggak usah dicari, otomatis datang sendiri. Kemudian berbagi niatnya. Jadi membagikan ilmu atau pengalaman yang dipunya. Ini persis seperti yang saya alami ketika saya nulis buku pertama kali tahun 2017, terbit 2018. Waktu itu belum banyak ya penerbit yang mendatangi kita seperti Telaga Ilmu ini ya. Ini saya respect luar biasa ke Pak Hirsan karena beliaunya ini jemput bola. Jadi jemput bola, mau mengajari, menerbitkan tanpa biaya sama sekali. Ini luar biasa. Saya pertama kali kenal Telaga Ilmu ini saya heran, kok bisa ya ini. Karena waktu itu tahun 2017 saya kebetulan tadi kebetulan saja pernah juara pembuatan media presentasi tingkat Jawa Timur. Kemudian banyak sekali teman-teman kolega yang tanya, bagaimana caranya, tolong saya diajari, software-nya apa, cara bikinnya seperti apa. Akhirnya
saya sampai ngeladeni satu-satu tuh capek. Akhirnya saya berkeinginan, wah ini kalau bisa dibuatkan sebuah tutorial berupa buku, ya, dari A sampai Z, betapa membantunya teman-teman saya itu. Karena ini adalah keterampilan dalam mengajar, ya. Jadi saya optimis bahwa ini akan bermanfaat bagi guru terutama. Akhirnya saya tekad, saya niati bagaimana caranya saya bisa menerbitkan buku. Kenal penerbit juga enggak, ya. Pernah nulis sebelumnya juga enggak, mungkin dialami oleh para peserta sekarang ya. Jadi belum pernah punya pengalaman sama sekali, akhirnya saya mencari-cari info di Google. Nah, dicari-cari banyak penerbit yang menawarkan A, B, C, dan seterusnya. Saya kontak mereka, saya hubungi, saya punya naskah seperti ini, sasarannya seperti ini, siapa konsumennya, dan seterusnya, ditolaki, ya, ditolaki. Kemudian saya karena saking kebeletnya, Bu Ika, ya, pokoknya saya harus terbit ini buku, karena saya pengen berbagi. Saya nggak kepikiran sama sekali untuk mendapatkan uang dan seterusnya. Ya. Akhirnya dari situ saya bertekad untuk menerbitkan secara independen. Jadi menerbitkan buku yang layout-nya ya kita, editornya ya kita, uangnya percetakan dari kita, yang mengidatkan yuk kita, dan seterusnya. Itu saya jalani, saya ketemu penerbit di Yogyakarta, namanya Diandra Kreatif. Jadi di sana saya full untuk mendukung buku saya agar terbit. Saya cetak waktu itu 100 eksemplar. 100 eksemplar saya modali, dikirim, ternyata langsung ludes dalam sehari atau 2 hari itu ya. Jadi nggak tahu juga, akhirnya saya pesan lagi 400 hingga total 500, tapi yuk kita semuanya sendiri ya Bapak Ibu. Jadi nge-layout sendiri, saya ngedit minta bantuan teman guru bahasa Indonesia yang biasa ngedit, bikin sampelnya saya minta bantuan guru multimedia yang biasa bikin desain, kemudian pemasarannya kebetulan saya punya jaringan teman-teman diklat nasional dan seterusnya, saya pasarkan, saya ngirim buku sendiri, saya bungkus sendiri. Alhamdulillah 500 buku terjual. Nah itu rasanya itu luar biasa, jadi melebihi apa yang kita dapat, meskipun nominalnya juga berkali lipat dari modal awal kita, tapi kebahagiaannya bisa berbagi itu luar biasa. Nanti jenengan akan mengalami sendiri kalau sudah mempunyai buku yang terbit dan dibaca oleh orang lain, dan orang lain itu mengirimkan, terima kasih Pak, terima kasih Bu, saya sudah baca bukunya, sangat membantu. Itu rasanya saya kira puncak dari kebahagiaan seorang penulis. Jadi bukan uangnya, bukan terkenalnya, tapi di situnya, ya. Karena kita bisa berbagi untuk sesama. Nah, niat yang ketiga mungkin uang, ya, atau dalam tulis-menulis percetakan royalti. Bisa, tapi nggak banyak, jarang. Ya. Saya mengalami yang buku mata pelajaran saya kebetulan diterbitkan penerbit dari Malang yang bidang vokasi. Itu saya menulis 2 buku 2018. Meskipun awalnya juga nggak niat untuk cari royalti, tapi ternyata kebijakannya dari sana ada, alhamdulillah laris. Saya 3 tahun ini setiap akhir tahun, alhamdulillah lah mendapat gaji ke berapa ya, ke-15 nggih Bu Ika ya, kalau di negeri. Jadi setiap akhir tahun selama 3 tahun terakhir saya alhamdulillah dapat gaji ke-15. Ya sekitar 1 sampai 2 kali gaji nggih. Jadi dari royalti. Kok bisa Pak? Bisa. Karena buku kita dijual oleh penerbit, kita punya kontrak dengan mereka, biasanya royalti itu besarnya 6 sampai 10% dari harga jual buku. Jadi kalau buku kita 100.000, royaltinya bisa 6.000 sampai 10.000, tinggal ngalikan. Buku kita itu laku berapa ratus eksemplar ya. Itu kalau kita lewat penerbit. Dan tenaga ilmu saya kira juga menerapkan ini. Ini saya sempat ngobrol dengan Pak Irsan, juga ada royaltinya. Tapi kita juga bisa kok menjual buku kita sendiri ya. Jadi lewat, kalau guru itu kan kenalannya mesti banyak nih. Jadi lewat teman-teman diklat atau teman-teman apa ya mungkin kuliah, mesti banyak biasanya. Nah kemudian yang terakhir, nah ini mungkin yang sulit ya, niat pertama untuk ibadah. Nah ini ya saya kira sudah paling top dari niat kita sebagai penulis. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita niati dengan ibadah, saya yakin nanti yang lain tuh sudah ngikut. Jadi bismillah, jenengan nulis, yang lain ngikut. Ya. Jadi niat jenengan Bapak Ibu di sini apa, ditetapkan dulu.
Nah, kalau kita masuk ke tema, eee, ide itu datangnya dari mana, Pak? Nah, yang pertama tadi nggih, jadi baca. Semakin banyak bacaan jenengan, semakin banyak referensi jenengan, saya yakin akan semakin banyak nanti ide-ide yang muncul di jenengan ketika menulis buku. Ya otomatis bacaannya yang sesuai nggih, untuk kita di sini mau nulis buku pengayaan, ya berarti bacaannya yang berkaitan dengan, mapel kita, ya. Perbanyak referensi di sana. Referensi kalau bisa tidak hanya berbahasa Indonesia ya, karena saya melihat buku-buku bahasa Indonesia itu banyak yang mengambil dari buku-buku luar yang bahasa Inggris, tapi ya kembali ke ini ya, kadang bahasa Inggris kan pemahamannya lebih sulit. Tapi di sana banyak hal-hal baru, oke. Banyak hal-hal baru yang kadang tidak ada di buku bahasa Indonesia atau jurnal. Seperti tadi kata Bu Nani ya, jadi jurnal itu yang mutakhir itu biasanya penemuannya sudah paling baru. Apalagi kita yang ada di dunia mapelnya mapel teknologi, atau berkaitan dengan update informasi itu nanti akan sangat terbantu ketika kita mencari jurnal yang terbitan baru. Kemudian berikutnya bisa mencari teman atau komunitas menulis. Jadi jenengan ikut AMB ini sudah melakukan tips ini karena dengan di sini kan jenengan ketemu dengan Bapak Ibu narasumber, ketemu dengan teman-teman yang niat awalnya pengen menulis. Nah, ini manfaatkan. Ini akan sangat bermanfaat untuk menjaga mood kita atau motivasi ya. Jadi kadang menulis itu enggak selamanya terus stabil semangat terus itu enggak. Pasti ada kalanya ngelopro atau males ya. Dari situ kalau lihat di grup teman kita, oh saya sudah 30 halaman, kita baru 10 halaman, otomatis akan bersemangat lagi. Atau kita bisa sharing ilmu ya, sharing ilmu. Saya juga pernah nulis buku yang duet. Jadi meskipun di kita disarankan untuk single dulu ya, tapi memang menulis buku duet itu punya kelebihan, ada yang mengoreksi secara intensif. Benar nanti ketika naskah kita, kalau misalkan nulis buku sendiri kan ada editor, tapi editor itu kan tidak mesti sesuai dengan bidang mapel kita ya. Jadi kalau kita punya teman duet yang mapelnya sama, itu nanti kita bisa saling sharing, saling koreksi secara intensif karena bidangnya sama. Nah, itu kelebihannya. Jadi kalau bisa nanti suatu saat misalkan pengen nulis buku duet, saya sarankan untuk mencari teman yang bidangnya sama. Karena itu nanti akan menjaga mood kita dan insya Allah banyak berhasilnya lah ya. Banyak berhasilnya kalau nulis buku duet. Kemudian tentang waktu. Ya, ini tips pengalaman saya pribadi. Nulis itu awalnya memang perlu dipaksakan. Ya, tapi namanya jenenge wong wis kerja nggih, berikan apalagi sudah berumah tangga, banyak anak kecil, banyak pekerjaan di sekolah itu susah. Menyemplit waktu 24 jam ini untuk nulis itu kadang susahnya minta ampun ya. Karena kalau saya pribadi nulis itu kalau enggak di ruangan yang sepi, hening itu susah saya. Jadi tipikalnya orang itu keluar idenya kalau suasananya hening. Nah, itu biasanya saya ambil pagi hari. Jadi sebelum subuh lah, sebelum subuh 1 jam. Kalau sekarang subuhnya jam 4 lebih 10 ya jam 3. Ya, jam 3 kita bangun, kita niati, ya. Kalau nggak wudu nggih raup saja. Kemudian buka laptopnya, kita tulis di situ. Terus yang ditulis apa Pak? Wong saya mau memulai kalimat pertama saja susahnya minta ampun ya. Kadang laptopnya sudah dibuka 1 jam, nggak nulis apa-apa, tapi bingung, ngelamun ya. Kalau saya pengalaman itu nulis itu 2 langkah ya Bapak Ibu. Jadi nulis itu nggak mungkin langsung jadi itu nggak mungkin. Ya, saya biasanya di Google Keep. Nah, ini kebetulan saya kemarin baru ini ya trainer Google. Saya masih ingat di Google itu ada fasilitas namanya Google Keep, Keep KEEP itu ya. Di HP jenengan semua itu pasti ada atau diinstal, bisa diinstal karena HP-nya Android semua kan ya. Jenengan cari nanti di Play Store Google Keep. Nah, itu adalah notes sederhana. Sebenarnya di HP juga ada bawaan notes, tapi kalau di HP kan tidak sinkron.
dengan email kita atau dengan laptop kita, itu kan nggak sinkron. Tapi kalau di Keep, itu nanti kita nulis di HP, kita buka di laptop dengan akun Google kita, itu nanti otomatis akan tersinkron. Jadi sangat praktis. Saya dari dulu pakai Google Keep, semisal saya sedang nunggu di mana di bank, saya punya ide yang berkelebat, segera saya tangkap. Saya ikat ide itu dengan menuliskannya ya di HP. Kemudian saya pas kemana kok ketemu inspirasi atau saya ke toko buku. Saya di toko buku itu nggak melulu beli loh Bu ya. Saya di toko buku itu kadang cuma lihat-lihat, ada yang bagus saya catat atau saya foto gitu ya. Di Google Keep juga bisa mengkonversi dari foto JPEG menjadi teks. Pakai HP itu aja. Jadi bukunya dipoto, Bapak ini pelanggaran Pak ini ya. Ya enggak kan tetap nanti kita melalui proses istilahnya mencegah plagiasi ya seperti Bu Nani bilang tadi. Jadi kita hanya ingin menuliskan apa yang ada di angan-angan kita. Pak Jadi yang ngapunten, ini yeah. waktunya, jadi bisa dipercepat ya. Oke siap, ini sudah slide terakhir Bu, saya cuma 5 Sudah, slide. loh, kok simpel. Jadi Mau dilanjut. tips saya hanya ini Bapak Ibu, saya guru SMK biasa, kebetulan punya buku. Nah, nanti jenengan yang sekarang guru SMK biasa pasti bisa berada seperti di posisi saya. Jadi jenengan nggak usah khawatir lah, menulis pasti bisa. Ya. Nah ini kalau jenengan ingin saya nanti monggo, saya terbuka waktu seluas-luasnya. Saya sangat senang berbagi. Wong saya ini punya ilmu juga dari Bapak Ibu yang lain, narasumber-narasumber yang lain. Apa salahnya kalau saya bisa membagi ke panjenengan semua. Saya kira itu sharing singkat ringan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Ika. Iya, terima kasih Pak Ahya. Ternyata ini tetangga-tetangganya Pak Ahya juga ada di sini. Iya, jadi kalau Pak Ahya bilang, kalau Pak, Oh iya. Oh iya. Dengan Bu Nani kan dekat ya, tapi ketemunya lewat udara saja. Iya. Ternyata AMB bisa jadi ajang reuni ya. Betul, betul.